Tampak dalam gambar rancang bangun Grey Gedung KSMI Koperasi Syariah Masjid Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa kembali di vlog berikutnya. Lihat view-nya sangat bagus di Tower Masjid Istiqomah lantai 2. Sip, mantap. Jangan lupa like and comment. Sip. Lele enak. Hah, atas? Atas iya? Diambil rumput dan nyoba. Oh. Mudah-mudahan koma. Kalau jadi seberang kilo kerupuk teh. Pelan seberang saudara. Parfum kayak enak. Parfum enak kalau dijual. Ya, aya wae jalan jual lele tuntung lebih ada panen, Pak. Saya 300.000 lah. Lo lihat suasana kota Bandung di malam hari. Tampak kelap-kelip lampu di sekitar kota Bandung. Bandung itu terkenal sebagai kota kembang, juga tempat kuliner dan kota fashion. Di samping berbagai macam wisata di daerah Bandung yang sangat menarik. Coba kita lihat pemandangan yang sangat indah di atas tower Masjid Istiqomah. Orang yang hadir, tapi insya Allah mudah-mudahan rapat ini bisa menjadikan berkah buat kita semua. Amin. Amin. Sebelum acara rapat dimulai, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kepada saudara moderator, Malam ini rapat koperasi di Terima kasih. gedung tower lantai 2 Masjid Istiqomah. Bapak sekalian yang saya hormati, para pengurus DKM, alhamdulillah DKM periode sekarang yang berjalan hampir 2 tahun ya. Kepemimpinan Pak Mohtar sudah mulai dirasakan. Jadi semua program-program dari mulai peribadatan, kemudian juga sosial berjalan dan sebagainya. Alhamdulillah kegiatan sudah mulai dirasakan oleh para jemaah dan kepercayaan mulai timbul. Pada kesempatan ini DKM Istiqomah akan mulai merintis programnya di bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama program ekonomi ini kita bikin bersama ke depannya supaya memberikan kontribusi khususnya ke pengurus. Cikal bakalnya itu adalah satu koperasi, calon koperasi lah ya, sudah berjalan 6 bulan. Nanti pada kesempatan kedua kita mulai dengan pengurus koperasi akan menyampaikan selayang pandang koperasi sudah berjalan 6 bulan dan identifikasi masalah, problem-problem yang dihadapi supaya koperasi ini tetap bisa berkembang. Problemnya harus kita selesaikan supaya koperasi ini terus berjalan dan menjadi cikal bakal tumbuhnya ekonomi di DKM Istiqomah, khususnya berguna untuk jemaah Istiqomah. Bapak Ibu sekalian, sebagai moderator saya sudah mengklasifikasikan rapat sekarang ini beberapa hal. Pertama, pembahasan dan problem solving isinya. Jadi dibahas nanti ketua koperasi akan menyampaikan koperasi kita ini bagaimana perjalanan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di koperasi. Nanti saya minta saran-saran dan masukan. Pertama, sudah saya rencanakan ketua DKM akan memberi pandangan dengan pengurus yang lain menyampaikan perkembangan koperasi dan kalau ada masalah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Haji Tulus sebagai ketua koperasi memberikan pembahasan selayang pandang dan dengan masalah yang dihadapi di koperasi kita ini. Enggak. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 19.58. Nah, Bapak Ibu, koperasi KSMI, koperasi ini adalah milik dari para DKM, semua pengurus DKM yang memiliki koperasi ini
kami bersama jajaran pengurus koperasi berusaha menjalankan koperasi ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun banyak kendala yang muncul, tapi insya Allah karena kekompakan daripada pengurus, maka koperasi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya meskipun perjalanannya agak lambat. Dimulai di bulan Februari, anggota mendaftar untuk simpanan wajib dan simpanan pokok. Modal awal 5.600.000 untuk beli barang-barang niaga, namanya barang-barang bahan niaga itu ya jualan kayak di warung. 5.600.000 kemudian dibelanjakan sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, sekarang memang kita lagi menelusuri catatan-catatan di Februari itu renyah banget. Disuruh nulis yang rapi aja enggak mau. Jadi waktu dicari udah karu-karuan. Ketua KSMI Maka sudah kita menjelaskan butuhkan untuk merapikan dan itu memberikan pengarahan diperlukan tentang admin. perjalanan Namun operasi selama ini. dengan 5.600.000 modal awal itu Tampak kita hadir bergerak. anggota koperasi dan Kemudian ada Istiqomah juga untuk membahas beberapa perjalanan produk operasi seperti selama ini. kredit barang itu juga sudah berjalan sehingga di akhir bulan Juli itu sudah ada saldo di simpanan itu untuk yang bisa di bahasa Sundanya digolongkan Sekaligus beliau menjelaskan keluar masuk tentang muter keluar masuk muter terus. uang Februari, masuk dan keluar Alhamdulillah Maret operasi dari anggota, naik. sekaligus Mulai Maret, April, Mei, Juni naik diberdayakan bagus sekali. dengan Grafiknya itu naik. diadakannya Juli, warung koperasi nah mulai agak turun yang sehingga dibeli oleh anggota sangat koperasi drop itu di tersebut. bulan Agustus itu ngedrop. Koperasi ini ngedrop. Nah itu kita catat ada Terutama kendala bahan-bahan setelah sembako kebutuhan pokok. dari bawah pindah ke atas, maka Ada beberapa pembeli kendala mulai yang dia tidak sampaikan, kondusif lagi, baik terutama pengurusnya tempat maupun, yang di lantai 2 itu yang tidak kondusif, jualannya. Akibatnya penjualan sehingga jatuh pendapatan ngedrop itu menurun dan dibandingkan dengan ini perlu dikali lagi kenapa? Apakah pendapatan yang tidak pertama ketika bisa koperasi berada ada di jalan bawah. lain? Ternyata ibu-ibu ini bukan ibu-ibu koperasi, ini merintis koperasi, nggak ada satupun yang ahli koperasi. Jadi semuanya sudah mengira-ngira, akhirnya kami konsul ke Pak Bintara untuk dibuat ada yang mendampingi ahli koperasi ya, sebagai adminnya, sehingga sekarang sudah mulai digalakkan lagi untuk dokumentasi, pencatatan laporan. Catatan itu penting, sangat penting. Catatan harus ditulis yang benar, harus ditulis yang benar supaya tanggal dan uangnya itu selalu ada. Ya memang ibu-ibu ini bukan ibu-ibu koperasi, jadi ibu-ibu waktunya secukupnya aja. Dan beliau juga punya urusan di rumahnya. Asalkan sekarang sudah bisa karena sudah ada formatnya yang standar, sudah ada penjualan, ada pembelian, ada semuanya tertulis di situ, sehingga admin Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, termasuk anggota koperasi yang hadir pada malam hari ini. Memang ada goreng lele insya Allah sebentar lagi. Terus siap Bu goreng lelena? Hanya dikasih waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Aduh, ini harus serius karena diliput dari stasiun RTCI Pak ya. Iya, lihat YouTube Iya, tower masih di RTCI. lantai 2. Iya, pasti dong. Harus kegiatan dia. Baik, terima kasih Pak Alun, Pak Ketua KSMI.
Kan SMI Sukabumi, Pak. Sukabumi SMI. Nah, Saya oleh-olehnya dulu saya. Itu harus tempat saya coba kasih 2 opsi. Ya. Yang pertama, sekarang sebetulnya yang namanya bisnis, apalagi retail seperti ini, dan cakupannya hanya lingkungan RT atau RW paling luas, itu sebenarnya tempatnya tidak perlu yang dinamis. Pemasarannya jalan sebetulnya kan. Media online banyak sekarang, WA di grup-grup, tinggal sekarang yang paling penting bikin player sebenarnya pengurus itu. Playernya itu sekarang yang di koperasi yang tersedia untuk edisi minggu ini apa dan harganya berapa mungkin. Nah tinggal nanti yang pesan bisa menghubungi pengurus koperasi atau yang jaga di kios ini. Nah cuma kalau polanya nulis seperti itu berarti harus ada orang nu ancang inci pesan di mana ada tujuan, kalau dianterinnya kalau enggak berarti datang ke sini Jemput bola. boleh jemput bola, boleh diantar, tapi menurut saya sekarang diantar mungkin sebagai salah satu servis lah Iya. daripada ke warung ngingking naon gitu. Muas. Nah bisa begitu kan, itu satu. Iya, jalan. Nah itu kan yang kedua, kalau misalnya terkait dengan tempat, berarti di sini itu tidak memadai lah istilahnya kan. Kurang strategis, Pak. Nah opsinya kan ada banyak ya. Kalau misalnya kita berminat dengan posyandu, berarti kita yang ngadu aja orang pengelola posyandu, pilihnya gimana sebetulnya? Kan diskusi lah tentang dulu kenapa posyandu ada di situ dan segala macam, saya kira bisa dibicarakan. Secara organisasi mungkin mesti dibenahi dulu biar kita mengembangkan koperasinya tuh tidak setengah-setengah. Jadi terus dapat dikontrol biar koperasi itu menjadi besar dan maju. Satu, secara legalitas koperasi itu berada di mana? Di atas DKM, di bawah DKM. Kenaikannya pas mulai terbentuk tim Kopit kalau nggak salah kenaikannya tuh. Kalau nggak salah ya bisa dilihat datanya nanti. Itu sebagai bahan acuan kita, jangan sampai ternyata dari awal sampai akhir bukan turun naik tapi konstan. Tapi kenaikannya kalau boleh tahu dari tim Kopit pembelanjaan koperasi berapa juta? Lumayan berarti. Nah itu. Jadi selama tim Kopit, jadi besarnya itu naik tuh ternyata karena ada pembelanjaan dari tim Kopit, maksud saya gitu. Sedangkan pembelanjaan dari anggota stagnan segitu. Misalnya pas tadi per minggu 100.000, ibu semua wajib itu anggota seminggu belanja, habis tuh stok uang belanja seminggu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih. Enggak. Terkait hal-hal yang lain sudah dibicarakan, saya juga menambahkan mungkin juga sudah waktunya dipikirkan bagaimana pengelola atau juga yang terlibat langsung di koperasi itu ada honornya. Oke, siap. Saran itu aja. Oke, tambahan. Itu mah harus. Oke. Dari yang lain barangkali ada. Bisa tambahkan. Oh, enggak. Semenit. Enggak. Kemarin sebetulnya sudah dijelaskan harus ada ribut dan kemarin kita ngobrol untuk ibu-ibu yang mengelola ini ya. Alah semacam nilai reward lah, keikhlasan itu tidak seberapa tapi memberikan semangat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil sebetulnya dulu sudah kita ngobrol dengan Pak Atun juga dengan kader posyandu untuk tempat supaya kita tidak mengeluarkan lagi dana ya untuk sementara sebelum dibangun, karena di posyandu itu kan hanya sebulan sekali ya kegiatannya, tidak setiap hari. Nah bagaimana kalau misalnya kita maju bersama, posyandu tetap maju, tetap di sana, tapi juga koperasi bisa memanfaatkan posyandu itu. Nah, ketika misalnya digunakan posyandu itu kan oleh ibu-ibu bisa di ini lagi ya barang-barangnya. Saya kira itu juga bisa untuk alternatif supaya kita tidak mengeluarkan biaya untuk membangun untuk sementara. Jadi itu kan solusi. Mangga, saya upami tos daya abdi bade sebagai anggota koperasi. Mangga, apa Cicok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak, menurut pendapat Pak Cece-nya, mungkin bisa di depan itu pakai kios. Kayak di kiosnya itu yang tanah kosong itu bisa bikin kayak kios yang di Pang di itu Pak Mutar yang di WA itu tanggalnya kayak gitu. Mungkin saya mau memberikan masukan Pak sebagai anggota koperasi. Mangga, misalnya Pak Agus, Pak Oman, Pak Tri, Pak Agus. Nah, sama-sama carios abdi ge tos kabahas ku Pak DKM sampai ku Pak Heri
Jantan alternatif tidak harus bahwa penjualan koperasi tidak harus mengacu pada penjualan konvensional. Nah, sekarang udah mulai online dan bisa dimanfaatkan teknologi itu. Masalah pembelian pun mungkin bisa konsultasi dengan Pak Anas mana Pak Aton yang pernah kita bicarakannya, pernah ketemu. Belanja juga nggak usah kita belanja sendiri langsung, kita bisa langsung dengan koordinasi dengan Pak An. Kebetulan Pak An juga masih pengurus DKM, nah kita bisa masukannya seperti apa ya, mungkin itu aja Pak Atun. Oke, turun bagus. Nanti dulu ibu-ibu ada yang saran masukan dulu, jangan dulu kita membahas yang lain, masukan dulu. Bagus. Ayo Bu. Kalau saya lihatnya gini, coba kalau yang istrinya belanja di koperasi, terus sekarang gimana tempatnya? Maaf, kalau Pak Heri, Pak Agus kan nggak pernah belanja istrinya juga. Kalau Pak Atun saya percaya belanja, mau nggak belanja ke sini? Setelah posisinya udah di atas, males. Ya. Iya, males. Terus saya lagi pernah nih udah pindah ke Pak atas. Cece setelah udah pindah ke atas taruh belanja. Kenapa? Nanti saya bahas. Jadi gitu yang udah biasa belanja ke koperasi, terus posisinya di atas. Orang Oke, udah ya. Pak, Ini terakhir mungkin. Ke atas. Jadi gini, yang selama ini kami pengurus koperasi, jadi kami bukan pegawai koperasi, perlu Bapak ketahui karena apa? Kami di sini ngurus pra koperasi ini sudah berjalan berapa bulan Pak Ji ya? 6 bulan. Nah, terus dari permasalahan itu ada muncul, termasuk tadi yang disampaikan Pak Heri, itu meningkatnya karena COVID atau bukan? Nah, model Pak Haji bilang bisa nggak di list itu juga selama ini udah kita lakukan. Contohnya Mama Ari udah sering nge-share di DKM di Istiqomah jamaah ya. Iya ternyata juga begitu aja. Jadi keputusannya kami pengurus koperasi kepada bapak-bapak pengurus DKM di sini karena kami berbawah DKM Pak. Jadi pertama kami mohon dukungannya dan kami kemukakan apa permasalahan koperasi selama ini. Nah, yang utama kami udah sepakat Pak berpikir kalau ada tempat di bawah itu akan lebih bagus Pak, mengusulkan untuk bikin tempat di bawah. Nah, terus masalah dikasih izin atau enggak itu monggo kita selesaikan. Pertama yang disampaikan bagus barusan itu enggak ribet naik turunnya Pak. Terus di samping itu juga Pak, ibu-ibu yang belanja juga biasanya kan habis ngaji tuh Pak. Habis ngaji beliau langsung ke tempat Pak. Seperti dulu zaman di Posyandu, mungkin begitu Pak. Jadi dari kami kepengurusan koperasi, kalau saya sendiri mengusulkan kita punya tempat di bawah. Hanya admin yang ngirim. Jadi di set si grupnya itu hanya admin yang ya. Jadi anggota cuma nerima aja. Nah kalau gitu kan tahu di koperasi ada ini. Kalau yang pesan gimana? Bisa Pak. Bisa ke WA ke pribadi aja pesannya jangan di sini. Jadi nanti adminnya aja yang ini yang. Kalau gini Pak, misalnya listnya dikasih, terus Bapak misalnya Pak Atun lah. So Pak Atun belanja semingguan, Bapak belanja semingguan, ini semingguan itu lebih mudah. Bisa Kirim per minggu maksud tadi. Bisa. Jadi tiap hari kita terbentuk duitnya tapi nggak ada belanja seminggu. Apa? Terbentuk duitnya. Duitnya ada berapa? Untuk yang belanja. Iya, untuk pembelanja berapa? Misalkan saya anggota, saya ditarget, saya harus belanja sebulan seminggu sekian. Enggak, yang untuk dibelanjakan berapa? Saya tanya, 10 juta atau berapa Pak Haji? Yang untuk dibelanjakan untuk perputaran di warung? 56. 56 dibagi 70 apa? 50 aja lah. 50.000. 100. Anggota wajib bayar belanja 50.000 seminggu. Berputar itu Bang seminggu. Daripada sekarang belanja 500 nunggu anggota datang satu misalnya gitu. Tetap aja kan. Jadi habisin teknisnya ya. Iya Teknis untuk penjualan. Nah, biar lebih memudahkan. Ya. Jadi si anggota itu wajib belanja gitu Mas. Enggak, saya juga ngiringnya dia. Saya ikut bicara juga ya. Ikut bicara juga ya. Orang belanja wajib. Begini, saya boleh Pak Wakil ya. Saya minta juga sebagai anggota. Saya ini pertama mau belanja suruh yang saya kira begini. Untung si Bapak nggak jadi anggota. Tapi nggak bisa gitu juga. Tunggu dulu. Ya oke. Jadi nggak bisa nggak belanja. Dan kayak diskusi nanti kayak secara diskusi Mas. Ini masukan dulu. Sebab belum disimpulkan. Dengar. Saya sebagai anggota nih Pak. Sebagai anggota kan koperasi itu majunya karena anggota. Salah satu opsinya. Kenapa potensi anggota ini tidak digali? Itu kan? Kenapa tidak digali?
Nah oleh karena itu bagaimana kita itu menggali potensi anggota, harus ada komunikasi dengan anggota. Salah satunya adalah membuat grup anggota khusus. Ya. Itu satu. Kedua, kita ini Bu, kalau saya lihat Bu ya punten ini Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-yusra wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma yassir lana umurana umurid dunya wal akhirah wa la tu'assir. Atmim lana bil khair wa atmim lana bil khair wa atmim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rapat koperasi beserta anggota dan pengurus sudah Jadi Bapak Ibu selesai. sekalian, saya Pak, alhamdulillah lelenya kejual 600.000. Yang dipanen ini tanpa ini nggak berhitung. Jadi kalau ini dihitung, lele kita terjual 700.000 untuk yang kita makan. Ini bubuknya jadi Demikian tadi pembahasan rapat KSMI Koperasi Syariah Masjid Istiqomah bagian yang pertama. Telah selesai, nanti kita lanjutkan ramah tamah untuk nyerbu makan ikan lele kopi sambil hasil peternakan Bapak Atun dan kawan-kawan. Oke deh, mantap.